Sebagaimana diketahui bahwa perkawinan Nyi Ratu Laras Santang dengan Syarif Abdillah penguasa kota Ismailiyah, telah dikaruniai dua orang putra yaitu Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah. Sejak usia Syarif Hidayatullah dan Syarif Nurullah masih belia, ayahandanya telah menekankan agar menimba ilmu dari siapa saja ulama yang mereka gurui dengan sungguh-sungguh. Kemungkinan di antara keduanya berlainan dalam memilih guru. Ulama yang diketahui menjadi guru Syarif Hidayatullah adalah Syekh Tajmuddin Al-Kubro dan Syekh Athaillah Sazali. Bidang ilmu yang dipelajari pun tidak berkisar tentang ilmu-ilmu agama dan ilmu sosial saja, ia juga mempelajari ilmu tasawuf dari ulama-ulama Baghdad. Sementara itu, Abdullah Iman atau Pangeran Walang Sungsang menyiarkan agama Islam di Caruban dan lambat laun banyak orang memeluk Islam hingga Abdullah Iman atau Mbah Kuwu Cirebon mendirikan Masjid Jelagrahan dan rumah besar. Masjid Jelagrahan ini adalah masjid pertama di Cirebon dan masih ada sampai sekarang keberadaannya. Hingga saat ini perkembangan Caruban masih signifikan di dalam wilayah Caruban dengan makin banyaknya pemeluk Islam. Perkawinan Pangeran Walang Sungsang dengan Nyai Endang Gelis, dikaruniai seorang putri yang kemudian diberi nama Nyai Pakungwati. Nama Pakungwati pula lah yang dijadikan nama keraton pertama yang dibangun oleh Pangeran Walang Sungsang. Keraton Pakungwati ini adalah cikal bakal berdirinya Keraton Kasepuhan yang dipimpin oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Hal ini terjadi karena sesampainya Syarif Hidayatullah di Caruban, ia dijodohkan dengan Nyai Pakungwati dan mendirikan Keraton Kasepuhan sebagai keraton utama. Keraton Pakungwati kemudian berada di sebelah barat Keraton Kasepuhan sekarang yang selanjutnya pemerintahan Cirebon diteruskan oleh keturunan Sunan Gunung Jati secara turun-temurun. Seperti kutipan dari buku Babat Tanah Sunda Babat Cirebon di bawah ini, pada suatu hari para murid sedang berkumpul. Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuan sudah menghadap Pangeran Panjunan, Pangeran Kejaksan, Syekh Datuk Kafi, Syekh Majagung, Syekh Lemah Abang, Syekh Bentong, Syekh Maghrib dan para pembesar lainnya sudah datang. Mbah Kuwu Cirebon berkata, "Sekarang aku memasrahkan putriku bernama Ratna Pakungwati dan keratonnya berikut seluruh wilayah Cirebon yang aku bangun sendiri, terimalah semuanya, semoga engkau menjabat sebagai Raja Cirebon memangku Keraton Pakungwati." Syekh Maulana Syarif Hidayatullah menerimanya menurut kehendak Rama Uwa Pangeran Cakrabuana. Berkata Pangeran Panjunan, "Aku menyerahkan adikku Siti Baghdad serombongannya berikut duku Panjunan serakyatnya, berharap semoga rakyat Panjunan diberi tanah untuk penghidupannya dan seluruh keturunannya." Syekh Datuk Kafi dan Pangeran Kejaksan pula menyerahkan seluruh pengikutnya kepada Syekh Maulana Syarif Hidayatullah, beliau pun menerimanya. Mbah Kuwu Cirebon Pangeran Cakrabuana berkata, "Putraku Syarif Hidayatullah masuklah ke Keraton Pakungwati dan besok hari akan dinobatkan menjadi Raja Cirebon." Syekh Maulana Syarif Hidayatullah pun menyetujuinya. Segera dari Gunung Jati Syekh Maulana Syarif Hidayatullah diiring oleh rombongan segenap para murid, para syekh, para pangeran, para pembesar, berangkat ke Keraton Pakungwati. Kedatangan Syekh Maulana Syarif Hidayatullah di dalam keraton membuat Mbah Kuwu Cirebon bergembira lalu menyelenggarakan hidangan kehormatan, dan pada malam Jumat Syekh Maulana Syarif Hidayatullah lalu menikah dengan putri Sri Mangana Pangeran Cakrabuana Mbah Kuwu Cirebon yang bernama Nyi Mas Pakungwati. Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Insan Kamil atau Sunan Gunung Jati setelah menikah pada waktu tengah malam beliau pergi ke Gunung Jati untuk melaksanakan salat hajat 4 rakaat, berdoa agar Allah meridhoi dirinya menjadi raja dan untuk seluruh keturunannya. Kutipan di atas menceritakan tentang pernikahan Syarif Hidayatullah dengan Nyi Mas Pakungwati putri dari Mbah Kuwu Cirebon atau Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana.
Pernikahan ini dilangsungkan di hadapan para penguasa Caruban atau Cirebon sekaligus penyerahan Keraton Pakungwati dan wilayah di sekitar Caruban untuk kemudian menjadi di bawah kekuasaan Syarif Hidayatullah sebagai pemimpin Cirebon selanjutnya. Para penguasa ini memiliki nama julukan sesuai dengan nama daerah tempat bersemayamnya, seperti Panjunan, Kejaksan, dan sebagainya. Selain para penguasa Caruban, pernikahan ini disaksikan juga oleh para wali tanah Jawa. Kutipan di atas juga memberi beberapa fakta tentang beberapa nama tokoh yang terlibat dalam pernikahan Syarif Hidayatullah dengan Nyai Pakungwati. Fakta yang pertama adalah nama lain dari Pangeran Walang Sungsang adalah Sri Mangana, Mbah Kuwu Cirebon, Pangeran Cakrabuana, dan Haji Abdullah Iman. Terakhir adalah nama lain dari Syarif Hidayatullah adalah Sunan Gunung Jati, dan Maulana Insan Kamil. Penyebutan nama ini sering berubah-ubah sesuai dengan kondisi tertentu, di mana orang yang dimaksud tetap orang yang sama. Kutipan selanjutnya dari Babat Tanah Sunda Babat Cirebon yang menceritakan tentang berdirinya Keraton Kasepuhan adalah sebagai berikut. Syekh Maulana Syarif Hidayatullah sudah dikabulkan hajatnya oleh Allah menjadi raja di Keraton Cirebon, lalu pulang ke Keraton Pakungwati lalu salat subuh di dalam Masjid Jelagrahan. Seluruh para wali dan wadia Cirebon sudah berkumpul, para pangeran, para pembesar, dan Mbah Kuwu Cirebon Sri Mangana, setelah Syekh Maulana Syarif Hidayatullah dinobatkan oleh Wali Songo Jawa Dwipa sebagai Kepala Negara Cirebon. Setelah sholat Jumat mengumumkan kepada halayak ramai, bahwasannya Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Insan Kamil menjabat sebagai Yang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panetep Panata Agama Aulia Allah Kutubiyaman Khalifatur Rasulullah, pada tahun 1479 Masehi. Patih Keling diangkat menjadi patihnya, disebut Dipati Suranenggala, pepatih dalam Kanjeng Sinuhun Susuhunan Cirebon. Setelah Syekh Maulana Syarif Hidayatullah dinobatkan sebagai Yang Sinuhun, Kanjeng Susuhunan Cirebon yang bersemayam di Keraton Pakungwati Cirebon. Beberapa hari kemudian Sinuhun Sunan Gunung Jati membangun tembok keliling keraton. Susuhunan Cirebon diakui pula oleh Wali Songo Jawa Dwipa sebagai Panetep Panata Agama seluruh Sunda. Sejak tahun ini pula Cirebon memberhentikan upeti tahunannya kepada Kerajaan Pajajaran dan Kerajaan Raja Galuh. Pada tahun ini pula Wali Songo Jawa Dwipa mengakui Raden Patah sebagai Sultan Demak. Namun, Prabu Brawijaya Majapahit masih mengakui negara Demak sebagai negara bagian Majapahit, akan tetapi Majapahit tidak melakukan tindakan apa-apa. Pengangkatan Syarif Hidayatullah menjadi Sultan di Cirebon disaksikan para anggota Wali Songo, menandakan bahwa Cirebon sudah memiliki hubungan dengan kekuatan Islam lainnya di sepanjang Jawa. Selain itu, gelar yang didapat Sunan Gunung Jati sebagai penata agama wilayah Sunda menandakan bahwa kekuatan Islam yang disimbolkan dengan berdirinya Kesultanan Cirebon adalah bentuk nyata proses pengislaman yang dilakukan di tanah Jawa umumnya, tanah Sunda khususnya. Selain berperan sebagai mubalik di wilayah Cirebon untuk mengembangkan Islam ke seluruh Jawa Barat, Sunan Gunung Jati juga berperan memegang kekuasaan Cirebon di Istana Pakungwati, negara Caruban. Sunan Gunung Jati juga mendapat gelar sebagai Wali Kutub setelah ada kesepakatan di antara Dewan Wali Songo. Penobatan Wali Kutub Sunan Gunung Jati ini merupakan hal yang sudah lama direncanakan para mubalik Islam. Strategi perluasan Islam oleh para mubalik yang kebanyakan keturunan Nabi Muhammad di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, para tokoh penyebar Islam ini menghendaki pengangkatan Sunan Gunung Jati sebagai Wali Kutub dari daerah Masrik atau Timur yang berkedudukan di Cirebon. Pengangkatan Sunan Gunung Jati dilakukan setelah wafatnya Wali Kutub dari daerah Maghrib atau Barat yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani.
Pernikahan Sunan Gunung Jati, yang disertai penyerahan kekuasaan Pangeran Cakrabuana ke Sunan Gunung Jati, juga menjadi penanda bahwa pada tahun 1479 Masehi negara Cirebon telah merdeka. Langkah besar yang diambil Sunan Gunung Jati adalah pada tahun 1483 Masehi, yaitu menghentikan pengiriman upeti berupa garam dan terasi kepada Kerajaan Pakuan Pajajaran. Hal ini direstui oleh Pangeran Cakrabuana dan mendapat dukungan para wali songo. Dengan pemberhentian upeti Cirebon pada Pajajaran, maka Kesultanan Cirebon di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati telah merdeka dan tidak berada di bawah pengaruh Kerajaan Pajajaran yang Hindu. Pada tahun 1478 Masehi pula Wali Songo mengakui Raden Patah sebagai Sultan Demak. Akhirnya Kesultanan Demak berdiri pada 1478 Masehi, menjadi kerajaan Islam pertama di Jawa. Hal ini menandakan pengaruh Wali Songo sangat besar dalam perkembangan agama Islam di Jawa, baik di Demak maupun di Cirebon. Penghentian upeti Cirebon pun merupakan salah satu buah pikiran para Wali Songo untuk menandakan berdirinya panji-panji Islam di tanah Jawa umumnya, khususnya di Cirebon. Syarif Hidayatullah ketika diangkat menjadi Sultan Cirebon berusia 31 tahun. Saat pengangkatan, Syarif Hidayatullah pun mulai dikenal dengan julukan Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati adalah sultan pertama di negeri Caruban karena penguasa sebelumnya Pangeran Cakrabuana hanya menjadi penguasa daerah bergelar Mbah Kuwu Cirebon. Pengangkatan Sunan Gunung Jati menjadi Sultan Cirebon adalah momen titik balik berkembangnya Islam di Cirebon. Karena kedudukannya sebagai raja dan ulama, maka Sunan Gunung Jati diberi gelar Raja Pandita. Sunan Gunung Jati didaulat menjadi panata agama Islam yang bertugas menyebarluaskan Islam di seluruh tanah Sunda, dibantu para wali songo dalam pengislaman seluruh Jawa. Sunan Gunung Jati juga adalah pendiri dinasti Raja-Raja Cirebon dan juga kemudian Kerajaan Banten. Kedaulatan Kesultanan Cirebon mencapai puncaknya ketika di bawah kepemimpinan Sunan Gunung Jati merata ke seluruh daerah bawahan Pajajaran.